Assalamualaikum, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanta Ambarita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas teknik pembuatan akte 1 saya mengenai surat keterangan waris golongan pribumi. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin nanti tempo saya agak cepat untuk menghemat waktu supaya cukup 10 menit. Terima kasih. Pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, para ahli waris almarhum Tuan Ari Lasso datang menghadap kepada saya, Melanta Ambarita, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sleman. Menurut keterangan mereka, mengatakan bahwa almarhum Tuan Ari Lasso telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2025 di Rumah Sakit Betseba, Yogyakarta. Untuk lebih meyakinkan saya, para ahli waris memperlihatkan kutipan akte kematian almarhum Tuan Ari Lasso. Berdasarkan keterangan para ahli waris, mereka bermaksud untuk membagi warisan almarhum Tuan Ari Lasso sesuai dengan kesepakatan bersama atau musyawarah keluarga. Kemudian, karena almarhum Tuan Ari Lasso ini merupakan warga negara Indonesia, warga negara asli pribumi, maka pembagian waris ini dilakukan secara hukum adat dengan prinsip musyawarah mufakat bersama. Sebelumnya, saya membuatkan pohon keluarga almarhum Tuan Ari Lasso yang akan nanti saya lampirkan di bawah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwa di dalam pohon keluarga tersebut terdiri dari yang pertama adanya pewaris, yaitu almarhum Tuan Ari Lasso. Yang kedua adanya ahli waris berdasarkan undang-undang. Yang dimana ada 5 ahli waris. Yang pertama adalah Nyonya Yuni Sarah sebagai istri satu-satunya almarhum Tuan Ari Lasso. Yang kedua adanya Tuan Kiano sebagai cucu dari almarhum Tuan Ari Lasso. Yang ketiga adanya Tuan Rayansyah sebagai cucu dari almarhum Tuan Ari Lasso. Yang keempat adanya Nyonya Nia Ramadhani sebagai anak kandung dari almarhum Tuan Ari Lasso. Dan yang kelima adanya Tuan Reval Hadi sebagai anak kandung dari almarhum Tuan Ari Lasso. Di sini Nyonya Desi Ratnasari itu tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Tuan Ari Lasso. Setelah menjelaskan semua pohon keluarga yang telah saya gambarkan, lalu saya bertanya untuk memastikan apakah semua keturunan yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan almarhum Tuan Ari Lasso sudah disebutkan semuanya secara lengkap. Nah, kemudian para ahli waris menjawab sudah lengkap. Karena almarhum Tuan Anang Hermansyah telah meninggal duluan dan meninggalkan 2 orang anak bernama Tuan Kiano dan juga bernama Tuan Rayansyah, maka saya menerangkan kepada para ahli waris bahwa berdasarkan sistem hukum waris adat yang berlaku, di mana kedudukan cucu bisa menggantikan posisi orang tuanya yang mewaris dari kakek neneknya apabila orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia. Untuk dapat menguatkan keterangan mereka, saya meminta para ahli waris untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam membuat surat pernyataan atau keterangan waris dan surat pernyataan pembagian waris yang akan dilampirkan di bawah ini. Setelah semua dokumen sudah saya terima dan periksa kebenarannya dan ternyata betul adanya apa yang disampaikan oleh para ahli waris, kemudian saya meminta kepada para ahli waris untuk memberikan daftar warisan yang akan dibagi beserta dengan bukti-bukti kepemilikan sertifikat. Para ahli waris menerangkan bahwa objek warisan yang diwariskan semua berupa objek tanah. Di sini, karena Nyonya Nia Ramadhani saat ini sedang berada di luar kota dan tidak bisa hadir, maka saya menyampaikan untuk membuat surat kuasa menghadap lurah untuk menghadiri sidang waris kepada adiknya Tuan Reval Hadi, yang mana surat kuasa tersebut dibuat di bawah tangan yang disaksikan minimal 2 orang saksi dan dikuatkan oleh lurah dan camat di tempat domisili Nyonya Nia Ramadhani saat ini, yaitu Kecamatan Medan Selayang di Kelurahan Beringin. Saya menyarankan surat kuasa tersebut diberikan kepada adiknya Tuan Reval Hadi saja dan bukan kepada ibu kandungnya, karena saya merasa dan melihat kondisi dari Nyonya Yuni Sarah sudah tua. Jadi saya merasa lebih bijaksana ketika diberikan kepada saudara kandungnya saja, yaitu Tuan Reval Hadi. Setelah memeriksa semua kebenaran dokumen-dokumen yang diberikan, saya bertanya kepada para ahli waris, apakah dalam pewarisan ini ada yang berniat untuk membuat kerelaan? Namun para ahli waris menjawab tidak ada. Setelah proses turun waris telah selesai dilakukan, Nyonya Nia Ramadhani berkehendak untuk menjual tanah tersebut dengan harga sesuai dengan nilai dari pembagian waris. Dalam hal ini, saya mengasumsikan bahwa Nyonya Nia Ramadhani pada saat menjual tanah miliknya tersebut masih berada di Sumatera Utara, maka saya menyampaikan untuk membuat akta surat kuasa menjual terlebih dahulu di tempat domisili Nyonya Nia Ramadhani saat ini. Setelah semua dokumen baik surat kuasa dan surat kuasa untuk menghadap lurah sidang waris dan akta kuasa menjual sudah lengkap, saya menyampaikan kepada Nyonya Nia Ramadhani untuk secepatnya mengirimkan ke Kabupaten Sleman supaya proses sidang waris yang dilakukan di Kelurahan Condong Catur bisa segera dilaksanakan sehingga pembagian warisan harta peninggalan almarhum Tuan Ari Lasso bisa dibuatkan secepatnya. Setelah semua informasi dan dokumen sudah lengkap dan saya notaris anggap cukup, maka saya notaris menjelaskan tentang pengenaan BPHTB kepada para ahli waris. Sebagai berikut, di sini ada 4 sertifikat, yaitu sertifikat hak milik nomor 1640 Condong Catur, yang kedua sertifikat hak milik nomor 1740 Catur Tunggal, dan yang ketiga ada sertifikat hak milik nomor 1831 Sinduadi, dan yang keempat yaitu sertifikat hak milik nomor 1931 Catur Tunggal. Di sini saya menghitung jumlah luas tanah untuk rumus penghitungan pajaknya. Saya menghitung bahwa jumlah totalnya ada 11.446 juta dikurangi dengan NPOP-TKP Kabupaten Sleman dikali 5% dan dikali 50%, maka totalnya LP 261.150.000, yang dimana jumlah pajak tersebut harus dibayarkan para ahli waris secara tanggung renteng. Selanjutnya, karena hal ini
di dalam hal ini Nyonya Nia Ramadhani yang berkehendak untuk menjual tanah menjual tanah bagiannya, maka jumlah PPH yang dijual oleh Nyonya Nia Ramadhani selaku penjual dan BPHTB yang harus dibayarkan pembeli adalah, yang pertama PPH ini harus dibayarkan oleh Nyonya Nia Ramadhani, yaitu 2,5% dikali harga jual tanah, yaitu totalnya 23.850.000. BPHTB yang harus dibayarkan oleh pembeli yaitu 5% dikali 954 juta dikurangi dengan 80 juta, maka totalnya adalah 43.700.000 harga tarif BPHTB yang harus dibayarkan oleh pembeli. Karena para ahli waris telah sepakat dan mufakat dalam pembagian objek warisan, maka saya, notaris, menerangkan kembali bagian-bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Yang pertama adalah pembagian sertifikat hak milik nomor 1640/catur. Sertifikat tersebut akan diproses pewarisan dan akan menjadi hak milik dari Nyonya Yunisara dan akan mendapatkan kurang lebih 2.000 meter persegi. Yang kedua yaitu sertifikat hak milik nomor 1740 catur tunggal, yang dimana semula akan diberikan kepada almarhum Anang Hermansyah sebagai ahli waris utama, namun dikarenakan almarhum Anang Hermansyah sudah meninggal dunia, maka akan diberikan kepada Tuan Kiano dan Tuan Rayansyah sebagai ahli waris pengganti, dan sertifikat tersebut akan dibagi rata, dan masing-masing mendapatkan kurang lebih 624 meter persegi. Yang ketiga adanya sertifikat hak milik nomor 1831 Sinduandi seluas 318 meter persegi, yaitu sertifikat tersebut akan diproses pewarisan dan akan menjadi milik Nyonya Nia Ramadhani, yaitu mendapatkan kurang lebih 318 meter persegi. Selanjutnya ada sertifikat hak milik nomor 1931 yang terletak di catur tunggal, yang dimana sertifikat tersebut akan diproses pewarisan dan akan menjadi milik Tuan Reval Hadi kurang lebih 300 meter persegi. Setelah mengakhiri semua pertemuan dengan para ahli waris, maka saya mempersiapkan surat-surat yang akan diperlukan. Di antaranya adanya surat pernyataan atau keterangan waris, adanya surat pernyataan pemilikan tanah, yang ketiga surat pernyataan pembagian waris, yang keempat surat kuasa pengecekan sertifikat, yang kelima surat kuasa validasi, dan yang keenam yaitu surat kuasa pengurusan turun waris. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat surat pernyataan atau keterangan waris dan surat pernyataan pembagian waris. Yang pertama adanya akte kelahiran. Di sini, akte kelahiran almarhum Anang Hermansyah, adanya juga akte kelahiran Tuan Tiano, adanya juga akte kelahiran Tuan Rayansa, adanya akte kelahiran Nyonya Nia Ramadhani, dan adanya akte kelahiran Tuan Reval Hadi serta akte kelahiran dari Nyonya Yunisara. Nah, di sini fungsi akte kelahiran adalah untuk membuktikan bahwa mereka itu memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah atau hubungan darah dengan almarhum Tuan Ari Lasso. Yang kedua adanya akte perkawinan, yaitu almarhum Tuan Ari Lasso dan Nyonya Yunisara, dan akte perkawinan almarhum Tuan Anang Hermansyah dan Nyonya Desi Ratnasari untuk membuktikan bahwa mereka pernah menikah sebelumnya. Yang ketiga ada kartu keluarga, yaitu kartu keluarga almarhum Tuan Ari Lasso dan Nyonya Yunisara, dan kartu keluarga almarhum Tuan Anang Hermansyah yang menikah dengan Nyonya Desi Ratnasari untuk membuktikan bahwa mereka itu pernah menikah dan jumlah anggota keluarga serta anak yang dimiliki berapa. Di sini juga saya mencantumkan kartu keluarga saksi yaitu Tuan Bastian, dan kartu keluarga saksi kedua yaitu Nyonya Siriana untuk membuktikan bahwa mereka itu tidak memiliki hubungan darah apapun dengan pewaris. Di sini juga saya mencantumkan kartu tanda penduduk yaitu KTP Nyonya Yunisara, KTP Tuan Kiano, KTP Tuan Rayansa, KTP Tuan Nia Ramadhani, dan KTP Tuan Reval Hadi, yaitu untuk membuktikan identitas mereka sebagai ahli waris. Di sini juga ada nomor pengguna wajib pajak atau NPWP, yaitu dan di sini apabila ada untuk membuktikan administrasi perpajakan dan tanda pengenal diri atas identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Di sini ada surat kuasa yaitu surat kuasa sidang waris dan surat kuasa menjual objek, yang dimana tadi yang seperti yang saya uraikan, Nyonya Nia Ramadhani tidak bisa hadir dalam proses sidang waris, jadi dia mengkuasakan kepada adiknya, dan karena dia berkehendak untuk menjual sementara dia juga masih jauh atau di luar pulau Kabupaten Sleman, maka dia membuat surat kuasa kepada adiknya. Adapun berikut sertifikat-sertifikat tanah yang ditunjukkan kepada saya, yaitu sertifikat hak milik nomor 1640/condong catur, ada juga sertifikat hak milik nomor 1740/catur tunggal, dan ada juga bukti sertifikat hak milik nomor 1831, dan yang terakhir adanya sertifikat hak milik nomor 1931 yaitu catur tunggal. Seluruh sertifikat kepemilikan hak atas tanah perlu untuk diperiksa kebenarannya untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar milik almarhum Tuan Asrah, Tuan Ari Lasso. Mungkin itu saja hasil penyampaian motivering dari saya. Saya Melanta Ambarita mengucapkan terima kasih.